Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajeng Lutfi Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana saya sebagai mahasiswa perbankan syariah mengkontur asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah. Pendapat saya yaitu adalah perdebatan mengenai kesyariaan bank syariah merupakan hal yang wajar dalam masyarakat, karena bahwa bank syariah itu pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, fatwa, dan DSN atau MUI. Tetapi secara filosofi, suatu lembaga tidak dapat dimulai hanya dari adanya kekurangan pada praktiknya saja, tetapi harus dilihat dari tujuan dan sistem yang mendasarinya. Karena bank syariah memiliki tujuan menghindari yang adanya riba, gharar, maisir, kemudian transaksinya juga dilakukan melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad-akad lainnya. Namun jika masih terhadap kekurangan dalam implementasi, maka hal tersebut tidak serta-merta dalam seluruh sistem menjadi tidak syariah, karena dalam filsafat dijelaskan yaitu adanya perbedaan antara idealitas dan realitas, yang dimana di dalam idealisme bank syariah adalah menjalankan ekonomi sesuai syariah Islam, sedangkan dalam realitasnya masih memerlukan perbankan atau pengawasan yang berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah, saya selaku mahasiswa perbankan syariah seharusnya mengetahui urgensitas filsafat, dokumentasi terkait pentingnya filsafat di perbankan syariah. Menurut pendapat saya, filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah karena menjadi dasar cara berpikir dalam memahami tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Tanpa memahami filsafat, perbankan syariah hanya akan dipandang sebagai bank yang berbeda nama dari bank konvensional, padahal keduanya memiliki landasan yang berbeda. Yang pertama, menjadi dasar pemahaman prinsip syariah; yang kedua, menentukan tujuan perbankan syariah; yang ketiga, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan; yang keempat, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi; yang kelima, yaitu menjaga idealitas perbankan syariah. Jadi, filsafat dalam perbankan syariah sangatlah penting karena menjadi landasan berpikir untuk memahami tujuan, prinsip, dan nilai-nilai syariah. Dengan adanya filsafat, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu, saya akan menjelaskan terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etika. Menurut pendapat saya, rasionalitas dalam Islam itu berbeda dengan rasionalitas ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas sering diartikan sebagai usaha maksimalkan keuntungan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, rasionalitas tidak hanya mempertimbangkan keuntungan material tetapi juga nilai moral dan spiritual. Adapun etika ekonomi Islam meliputi yang pertama yaitu adalah kejujuran, yang kedua amanah dan tanggung jawab, yang ketiga yaitu larangan riba, yang keempat yaitu adalah larangan menipu dan manipulasi, yang kelima yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan, yang keenam yaitu adalah kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, rasionalitas dalam ekonomi Islam selalu berjalan bersama etika, sehingga ekonomi Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga keberkahan. Yang keempat, saya akan menjelaskan terhadap dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif ekonomi dan aspek normatif ekonomi. Apakah aspek ekonomi harus condong pada positif ekonomi atau normatif ekonomi? Dalam ilmu ekonomi terdapat dua pendekatan, yaitu positif ekonomi dan normatif ekonomi. Positif ekonomi menjelaskan fakta bahwa ekonomi berdasarkan data dan kenyataan yang terjadi
pendekatan ini bersifat objektif ataupun ilmiah. Sedangkan normatif ekonomi itu membahas bagaimana ekonomi seharusnya berjalan berdasarkan nilai dan norma tertentu. Menurut saya, ekonomi Islam tidak hanya condong pada salah satu aspek, tetapi menggabungkan keduanya, karena ekonomi Islam membutuhkan positif ekonomi untuk memahami kondisi ekonomi yang nyata seperti inflasi, kemiskinan, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang apa ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional. Keduanya memiliki bertujuan yang sama, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya terletak pada landasan filosofi dan nilai yang digunakan. Ekonomi konvensional umumnya bersifat sekuler atau berorientasi pada efisiensi serta keuntungan ekonomi. Sementara ekonomi Islam berlandasan wahyu dan nilai-nilai syariah. Apabila suatu teori atau praktik ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka teori tersebut dapat digunakan dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, jika bertentangan dengan syariah seperti praktik riba, terus perjudian dan transaksi yang mengandung gharar, maka harus ditolak. Dengan demikian, hubungan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bukanlah hubungan permusuhan, melainkan hubungan kritis dan selektif. Ekonomi Islam dapat mengambil manfaat dari teori ekonomi modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian jawaban yang dapat saya jelaskan dalam tugas mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.